Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Machine Learning akan mempresentasikan terkait final project kami, yaitu eh, klasifikasi berita COVID-19. Sebelumnya, yang pertama, perkenalkan dari saya sendiri, ada SK Vision Narasi dengan NPM terakhir 115, kemudian ada teman saya, Avandika Pratma dengan NPM 005, kemudian ada Hamidah Sefti Lutfiana dengan NPM 019 dan Ella Yuni dengan NPM 016. Yang pertama, ini kami membuat final project dengan klasifikasi berita hoax tentang COVID menggunakan Canary Neighborhood. Nah, yang melatar belakangi dari final project kami adalah yang pertama, di era pandemi COVID-19 ini marak terjadi berita-berita yang sering disebarluaskan oleh media dan masyarakat. Kemudian berita-berita ini dapat membuat masyarakat menjadi bingung dan sedikit sedikit rusuh ataupun kebingungan mana berita yang benar terkait COVID-19 dan mana yang tidak. Oleh karena itu, berita yang tidak akurat dapat menyebabkan kepanikan dan kebingungan, serta memengaruhi tindakan yang diambil oleh masyarakat. Eh, kita ambil contoh, jika seseorang percaya terhadap berita hoax, maka masyarakat mungkin tidak akan menggunakan masker dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem atau sebuah teknologi untuk mengklasifikasikan berita, hoax, dan informasi yang tidak akurat terkait COVID-19. Mungkin selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu metode yang kelompok kami gunakan yaitu KNN dalam klasifikasi berita hoax terkait COVID-19. Tahapan dari klasifikasi berita hoax COVID-19 terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang kami gunakan itu mengambil dari website Hoaxbuster yang sudah di-scraping dengan jumlah sebesar 6.977 yang terdiri dari fakta sejumlah 3.987, sedangkan data hoax sejumlah 2.990. Kemudian tahap kedua ada pra proses teks, yang ketiga ada ekstraksi fitur, yang keempat ada klasifikasi data, dan yang terakhir ada evaluasi. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada preprocessing. Untuk di preprocessing ini merupakan tahap pengolahan teks yang bertujuan untuk pengubahan bentuk dokumen menjadi data yang terstruktur sesuai dengan kepentingan supaya dapat diolah lebih lanjut untuk tahap selanjutnya. Untuk di tahap preprocessing sendiri ada tokenizing dan juga steaming. Selanjutnya untuk ekstraksi fiturnya, setelah kita melaksanakan tahap preprocessing, tahap selanjutnya adalah melaksanakan ekstraksi fitur. Nah, di ekstraksi fitur ini, selain untuk mengolah data numerik untuk menggali sebuah informasi potensial dan merepresentasikan kata-kata sebagai vektor fitur, di ekstraksi fitur ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pembobotan kata. Nah, di algoritma pembobotan kata ini digunakan term frequency inverse document frequency atau TF-IDF, yang mana merupakan algoritma yang digunakan dalam pengolahan bahasa natural untuk menghitung bobot atau pentingnya sebuah kata dalam sebuah dokumen atau koleksi dokumen. Nah, di algoritma ini menggabungkan dua konsep dalam perhitungannya, yaitu ada TF dan juga IDF. Untuk TF itu didefinisikan sebagai rasio kemunculan kata dalam sebuah dokumen
dengan jumlah total kata dalam dokumen. Nah, istilah penyebutannya itu adalah untuk menormalkan karena semua dokumen korpus memiliki panjang yang berbeda. Nah, untuk rumusnya didefinisikan seperti ini. TF sama dengan kemunculan W dalam dokumen dibagi dengan jumlah total kata dalam dokumen D. Nah, untuk IDF sendiri adalah ukuran pentingnya dalam sebuah kata. Frekuensi istilah atau TF tidak mempertimbangkan pentingnya kata-kata. IDF memberikan bobot untuk setiap kata berdasarkan dengan frekuensi di korpus D. Untuk rumusnya didefinisikan sebagai IDF sama dengan jumlah total dokumen dalam korpus dibagi dengan jumlah dokumen yang berisi W. Selanjutnya untuk TF dan IDF itu nanti akan didapatkan hasil perkalian dari TF dan IDF yang nantinya untuk hasil dari metode pembuatannya adalah bentuk matriks dari setiap kata yang unik pada pantun beserta nilai-nilai pada data berita yang berisi dengan nilai-nilai fiturnya. Rumusnya dapat dilihat di PPT. Metode selanjutnya adalah klasifikasi data. Sesuai pernyataan teman saya tadi, klasifikasi data menggunakan KNN atau K-nearest neighborhood. KNN merupakan algoritma supervised di mana pembelajarannya menggunakan bisa digunakan sebagai regresi atau klasifikasi. KNN bekerja dengan mengambil jumlah K data terdekat sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini menentukan tingkat kemiripan dengan menggunakan jarak. Cara kerjanya adalah satu, menentukan K, yang kedua nilai jarak include-nya, yang ketiga ambil K tetangga terdekat sesuai jarak include-nya dihitung, 4 di antara tetangga K hitung jumlah titik data yang pada setiap kategori, 5 tetapkan titik data baru ke kategori yang jumlah tetangganya maksimum, 6 model sudah siap digunakan. Lalu selanjutnya adalah evaluasi hasil klasifikasinya. Pada laporan akhir ini kita menggunakan 3 nilai matriks yaitu presisi, recall, dan akurasi. Recall adalah tingkat keberhasilan sebuah sistem dalam menemukan informasi kembali. Recall didapatkan dengan rumus true positif per false negatif plus true positif dikali 100%. Lalu presisi adalah kecocokan data yang digunakan dengan informasi yang dibutuhkan. Presisi didapatkan dengan rumus true positif per false positif plus true positif dikali 100%. Lalu yang ketiga adalah akurasi, adalah hasil nilai kedekatan data yang diuji dengan data yang sebenarnya. Akurasi didapatkan sebagai berikut. Akurasi sama dengan true positif ditambah true negatif per true positif plus true negatif plus false positif plus false negatif dikali 100%. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi data yang digunakan dibagi menjadi 2 dengan persentase data testing sebesar 25%. Lalu dicek juga diagramnya. Kata yang tertinggi pada berita hoax adalah COVID dan fakta juga COVID. Sedangkan yang kedua adalah corona untuk berita hoax dan yang kedua untuk fakta adalah sembuh dan sebagainya. Untuk hasil evaluasinya sendiri didapatkan bahwa fakta memiliki presisi sebesar 85%, recall 96%, dan akurasi 94%. Sedangkan hoax presisinya 94%, recall 77%, dan akurasi 84%. Mendapatkan rata-rata setiap kelas yaitu 90% untuk presisi, recall 87%, dan akurasi 85%. Di sini menggunakan nilai K sama dengan 3. Nilai K sama dengan 3 ini didapatkan dengan penentuan nilai K optimal yang dijabarkan seperti ini sesuai pada grafik. Kita menguji coba nilai K dengan nilai akurasinya. Didapatkan bahwa nilai K sama dengan 3 memiliki nilai tertinggi. Meskipun nilai K sama dengan 3 memiliki nilai yang bersama dengan K sama dengan 1. Untuk suspek-nya sebagai berikut, mungkin hanya saya sampaikan sebagian. Di sini adalah fungsi untuk text processing, yaitu mengecilkan hurufnya. Lalu di sini untuk membersihkan tanda baca dan angka, lalu juga membersihkan stopword atau kata-kata yang sering keluar. Lalu di sini adalah steamer mengubah menjadi kata dasar. Lalu data di-apply menggunakan normalisasi tadi fungsi yang sudah dibuat.
Lalu jika sudah, di sini di ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, maka jadinya akan seperti ini. Maka jadinya akan seperti ini. Matriks setiap kata ada nilai bobotnya masing-masing seperti ini hasilnya. Lalu jika sudah, data akan dibagi menjadi dua, yaitu data uji sama data latih sebesar data uji 25%. Lalu dilakukan klasifikasi dengan menggunakan KNN dengan K sama dengan 3, dapatkan hasil sebagai berikut sama seperti tadi pada laporannya. Di bawah sendiri terdapat hasil grafik sama hasil nilainya. Di sini dapat dilihat K sama dengan 1 memiliki nilai yang hampir sama dengan K sama dengan 3. Hanya beda 0,001. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.